Maaf Tuan, kenapa Tuan menghentikan rombongan ini? Kami ditunggu pengantin pria. Kalian tidak boleh meneruskan perjalanan. Kenapa? Sejak kapan ada larangan seperti ini? Gusti Halayuda, calon Mahapati Majapahit, memerintahkan untuk mencari gadis-gadis cantik dari setiap desa untuk dijadikan dayang istana. Tapi, anak saya mau kawin, Tuan. Bahkan sedang ditunggu oleh keluarga pengantin pria. Dari mana kamu? Dari desa Buhayabang, mau ke Ganding. Saya sendiri, orang tua mempelai wanita, Tuan. Oh, kamu seharusnya bangga memiliki putri yang terpilih untuk menjadi abdi istana. Tapi... Jangan banyak mulut. Masukkan pengantin ini ke dalam kereta. Ayo. Sebaiknya kamu harus cepat mendapat istri, Tanca. Dan karena kamu sekarang sudah hidup di lingkungan Kedaton, maka calon istrimu harus dari kalangan terhormat, dari kasta yang sederajat denganku. Tapi hamba seorang sudra, Gusti. Darahmu memang itu, tapi kedudukanmu sekarang sudah setara dengan ksatria. Karena kamu sudah diangkat oleh Gusti Prabu Jayawardana sebagai tabib istana. Dan ingat bahwa sekarang kamu seorang Dharma Putra, orang kepercayaan Gusti Prabu Jayawardana dan juga Prabu Jayanegara. Iya. Dan beberapa hari lagi keponakanku akan datang kemari. Dia gadis yang cantik sekali, Tanca. Namanya Retno Palupi. Aku yakin kamu pasti suka. Dia akan mengajarmu bagaimana sikap seorang ksatria sejati. Perketat penjagaan di sekitar kemah, Panji. Menjaga kemungkinan orang Buhayabang kemari. Saya yakin mereka tidak akan punya nyali menghadapi prajurit Majapahit, Paman. Jangan menyepelekan angin. Kalau masuk ke dalam perut, bisa melumpuhkan pendekar paling sakti sekalipun. Maaf, Paman. Kita bukan melawan Majapahit. Kita melawan kesewenang-wenangan sebagian prajuritnya. Kita tunjukkan bahwa bukan cuma para ksatria saja yang memiliki harga diri. Sudra pun memiliki harga diri. Karena kita bukan binatang. Tentara kok malah menindas rakyat? Seharusnya melindungi, mengayomi. Jangan-jangan Kakang Rakuti juga begitu, Mbok. Bisa jadi. Karena orang kalau pegang senjata memang cenderung semena-mena. Ayo kawan-kawan, kita kejar mereka. Kadang-kadang saya bingung, kenapa Gusti Prabu lebih menyukai gadis-gadis desa. Padahal banyak putri bangsawan yang cantiknya seperti bidadari. Kalau omonganmu kedengaran Gusti Halayuda, besok pagi kau sudah menjadi bangsa. Sebaiknya Nini makan daripada sakit. Apa pedulimu? Tentu saja kami peduli kesehatanmu. Karena sakit akan mengurangi kecantikan wajahmu. Apa menurut kamu, sakit hati, kepedihan, dan kemurungan tidak merusak kecantikan? Tidak akan ada kecantikan kalau hati pemiliknya sedang buruk. Yuyu, kita sama-sama mengabdi raja.
tapi tidak harus menghapus kemanusiaan kita. Maksudmu? Kalau kita melakukan sesuatu tanpa tahu, kenapa kita lakukan? Apa bedanya dengan kerbau? Selama ini, kita sudah jadi kerbau yang dicucuk hidung. Kita sudah terikat sumpah untuk menjadi kerbau. Seperti yang kau katakan itu, Rabanyak. Tidak. Kita hanya disumpah untuk setia dan menutup rahasia. Nah, yang akhir itu kunci daripada semua tugas. Rahasia apa yang harus kita tutupi? Kita tidak pernah tahu. Sebenarnya Gusti Prabu rendah diri kalau harus berhadapan dengan putri-putri bangsawan karena kaki beliau cacat. Kaki Gusti Prabu kecil sebelah. Tapi tidak kelihatan. Jalannya biasa saja. Ya, karena sejak kecil tapak terompahnya selalu dibuat tinggi sebelah untuk mengimbangi. Terus terang saya heran. Kenapa kamu tidak bahagia mau dijadikan abdi kedaton? Dan siapa tahu nasibmu baik. Kamu bisa dijadikan selir raja. Saya lebih bahagia hidup di masyarakat saya sendiri. Maksudmu? Seorang kesatria akan lebih tentram hidup di lingkungan kesatria. Seorang Wesya akan mudah tertawa bila bersama Wesya. Dan seorang Sudra akan lebih berbahagia bila hidup di kalangannya sendiri. Itu pikiran konyol. Seorang kesatria yang hidup di lingkungan kasta lebih rendah akan cenderung sombong, angkuh, dan memerintah. Sedangkan seorang Sudra yang hidup di kasta yang lebih tinggi akan menjadi lebih bodoh karena perasaannya tertekan. Tiga hari lagi mau dibawa ke istana Kapopongan, Tanja. Usahakan dia cepat sembuh. Baik, Gusti. Di mana saya? Kamu di rumah Gusti Halayuda, di Majapahit. Tolonglah saya, Raden. Saya tidak mau dijadikan abdi kedaton. Mereka telah calon suami saya. Dan mereka juga telah ayah saya. Shh. Jangan keras-keras. Tolonglah saya, Raden. Kalau tidak, lebih baik biarkan saya. Kalau kamu tidak bisa tenang, siapapun tidak bisa menolongmu. Yang penting kamu sehat dulu, baru berpikir yang lain-lain. Saya tidak mau dijadikan abdi dalam. Saya tidak mau dijadikan selir Gusti Prabu. Raden, tolonglah saya. Jangan hancurkan harga diri saya. Kenapa? Banyak wanita yang bangga sebagai selir seorang prabu. Saya bukan bagian dari wanita-wanita seperti itu. Gadis itu benar-benar pantas untuk ditolong. Pendiriannya teguh. Dan terus terang, cantik. Dia lebih pantas menjadi putri kedaton daripada gadis desa biasa. Dan harga dirinya jauh lebih terhormat dari putri manapun. Kesehatanmu semakin membaik, tapi lebih baik makan bubur dulu. Tuhan sudah berjanji akan menolong saya kalau saya sudah sehat. 2 hari lagi kamu diboyong ke istana Kapopongan. Kalau saya harus menolongmu, waktunya sangat singkat. Jangan menangis, jangan ada suara apapun. Kamu harus terus berpura-pura sakit. Nanti malam aku menjemputmu. Jangan kamu palang pintu bilikmu. Bagaimana?
Ternyata ada penyakit lama di lambungnya, Gusti. Sebaiknya jangan sampai terlambat makan. Masih bisa sembuh kan? Saya akan beri ramuan lagi untuk melapisi ususnya. Untuk sementara harus tetap makan bubur, sampai ususnya membaik. Ya, nanti Nyai saya suruh bikin bubur. Besok pagi sebelum sarapan, tablet ini diminumkan. Digerus dulu dalam mangkok sampai halus, lalu diseduh air hangat. Hamba mohon pamit, Gusti. Iya, iya. Tanca, pekan depan Retno Palupi mau datang. Tunjukkan bapak kamu seorang satria yang santun dan punya harga diri. Baik, Gusti. Hamba mohon pamit. Jangan ada suara. Iya. Buat apa aku menggaji kalian kalau tidak bekerja? Kalau besok tidak kalian temukan, leher kalian jadi gantinya. Ampun Gusti Layuda, hamba menemukan bekas telapak dari 2 ekor kuda yang lari dari kebun di belakang rumah Gusti. Maksudmu perempuan itu dilarikan orang? Kemungkinan besar begitu Gusti. Siapa? Pasti orang dekat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tahu gadis itu berada di rumahku? Kemungkinan itu ada Gusti. Tapi terus terang hamba tidak tahu siapa. Cuma pasukan kalian yang tahu tentang ini. Hamba akan menyelidiki, Gusti. Tapi bagaimana janjiku kepada Gusti Prabu? Di Istana Kepopongan sudah ada 3 gadis cantik yang kami dapat dari desa Sembuyu. Mudah-mudahan Gusti Prabu masih bisa terhibur. Bagaimana Kakang bisa betah hidup di kalangan keluarga bangsawan? Padahal kata Kakang tadi, Kakang berasal dari kasta Sudra. Mula-mula saya terpaksa. Lama-lama saya bisa menyesuaikan diri. Tapi saya tidak bisa membayangkan bagaimana harus menahan diri kalau setiap hari melihat putri-putri para kesatria itu terus memandangi saya dengan sorot mata melecehkan. Ataupun bisa jadi jijik. Kebetulan saya tidak mengalami hal seperti itu. Mungkin karena kemampuan saya mengobati orang dan membuat ramuan-ramuan khusus buat kaum lelaki dan kaum wanitanya. Bahkan mereka cenderung memuja saya. Kenapa Kakang menolong saya?
Saya juga melihat ketakutan yang sangat di matamu. Hanya itu. Saya juga melihat pancaran aneh dari binar matamu. Kemudian, saya merasakan getaran yang juga aneh di hati saya. Lalu saya memutuskan untuk menyelamatkanmu dari kebuasan Gusti Prabu. Kenapa? Mungkin saya mencintaimu. Mungkin. Saya tidak pernah jatuh cinta. Mungkin getaran aneh itu yang dinamakan cinta. Maaf kalau kamu merasa keberatan, karena kamu telah mencintai calon suamimu. Saya tidak tahu apa perasaan cinta itu. Saya hanya menuruti Bopo untuk dijodohkan dengan Kakang Trisura, anak Paman Dangi, dari desa Ganding. Dan saya tidak merasakan getaran apa-apa. Sekarang? Sekarang kita mau kemana? Pasuruan 1, pantai paling timur di tanah Jawa ini. Ayo. Masih jauh, Kakak? Pertigaan itu kita belok kiri. Seperti Ratanja. Paman Malikadep, mana Kakak Mesin? Ada di dalam. Kamu sudah lama tidak ke sini, Tanja. Saya sibuk, Paman. Ayo, itu Pamanmu Ratanja. Jangir, angkat sayur itu kalau sudah mendidih ya. Baik, Ayo keluar. Saya ingat, dia teman Kakang Panji kan? Iya. Tanja. Kakak Mei, Itu istrimu? maaf Praharsini. Itu Kakak Mei yang pernah saya ceritakan. Tanja adik seperguruan saya. Dan ini... Jangan sebut Kakak Mei, jangan sebut. Biar saya yang berusaha untuk menebak. Si golek kayu momongan. Ayu. Ayu Andira kan? Rasanya baru kemarin. Kamu masih gadis kecil yang alman pada nenek tua itu. Siapa namanya? Nini Raga Runting. Ah, iya. Sekarang kamu sudah jadi gadis yang cantik. Tanja, kau belum jawab pertanyaan saya. Ya istrimu? Hampir. Oh ya, kau pasti kangen masakan kakak. Kakak masak sayur jah. Ayo, kita makan bersama. Kamu sadar bahwa perbuatanmu bukan hanya bisa mencelakakan dirimu sendiri. Kamu sendiri tahu. Praharsini itu akan dijadikan selir ataupun alat kesenangan rajamu. Kenapa kau nekat melakukannya? Saya benar-benar kasihan pada Praharsini. Anak itu bertekad memilih daripada dijadikan gundik. Tanja, jawablah terus terang. Kau mencintainya? Kenapa kakak menanyakan itu? Karena cinta sering membuat orang melupakan akal sehatnya. Saya mencintainya. Kami saling mencintai. Dan kami siap bersama untuk membela cinta kami. Boleh saya ikut bicara? Silakan, Rake. Saya tidak ikut campur dengan masalah cinta. Tapi pelarian Ratanja ke desa ini sungguh sangat mencemaskan saya. Tapi ini rumah saya. Desa ini tempat tinggal saya dari kecil, Rake. Betul, Tanja. Bahkan seluruh penduduk Pasuruan 1
juga begitu membanggakan kamu. Yang saya cemaskan, kalau sampai pasukan Majapahit mengobrak-abrik desa ini untuk mencari kalian. Jangan salah paham, Tanja. Saya bersumpah akan membela kamu. Seluruh warga desa ini akan rela membela putra Tapip Wong sampai titik darah terakhir. Saya mengerti, Rakeh. Saya tidak mau menyeret orang lain ke dalam kesulitan saya. Malam ini juga kami akan pergi. Tanca, Saya tidak pernah berpikir bahwa Panji Ketawang pernah kemari. Bahkan Tuan Haliuda pun pernah ke rumah ini. kalian mau kemana? Mungkin ke Buahayabang, rumah Praharsini. Sekalian saya akan melamarnya pada orang tuanya.